Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 283. Farihanun, rihan. Dalam fikih namanya hukum rohan. Makbudatan, terus kemudian ada kata fal yu'addi, yu'addi, uktumina, amanata, amanah ya. Asimun kolbuhu. Udah 4 aja nih kosakata barunya. Farihanum makbudatan, makbudatun. Rihan, rihan gade. Wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum, dan jika kuntum kalian. Kalian adalah, itu ya. Kalian adalah ala safarin, atas safar. Safar. Ya, perjalanannya harus jauh. Kalau yang namanya safar berarti perjalanannya harus jauh. Harus jauh, bertujuan baik. Ya. Ibadah gitu maksudnya. Baru itu dikatakan safar. Kalau pepergiannya dekat, ya tidak dinamakan safar. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian ala safarin dalam perjalanan jauh. Walam tajidu, tajidu aslinya tajiduna. Aslinya ada apanya Pak? Ada nanya. Itu hilang karena ada lam. Walam tajidu, dan kalian tidak menemukan. Ini bisa diartikan belum ya Pak. Ya, walam tajidu, dan kalian belum menemukan katiban, seorang katib. Apa kemarin katib? Pencatat, ya, sekretaris. Dan jika kalian kuntum ala safarin, atas perjalanan. Kalau ada kalimat ala itu berarti bisa diartikan saat ya.
jika kalian saat dalam perjalanan. Walam tajidu, dan kalian belum, itu tajidu aslinya apa tadi? Tajidu aslinya ada nanya. Jadi alif itu aslinya nun. Dia nunnya dihilangkan gara-gara ada lam yang awal ini, lam. Ini namanya nanti kalimat yang majzum, kalimat yang dibaca jazm. Di antara tandanya adalah hilangnya nun. Karena tajidu ini termasuk fi'il yang mudhari' tapi af'alul khomsah. Walam tajidu, dan kalian belum menemukan katiban, seorang pencatat, katib. Farihanun, maka ini jawaban dari kata in. Farihanun, maka barang jaminan, rihan, rohan, nanti ada akad rohan, yaitu akad gadai. Farihanun, maka barang jaminan, makbudatun, makbudatun, yang dipegangkan, yang diserahkan. Qobadho, memegang. Maksudnya ini ya gini, jika kalian dalam perjalanan jauh, kemudian mau bertransaksi, nah, gitu ya Pak ya. Jadi ini jangan diartikan apa adanya. Jika kalian dalam perjalanan jauh tidak menemukan notaris, lalu barang jaminan harus dipegangkan. Lo mau ngapain? Ini harus ada kalimat yang berbunyi begini. Jika kalian dalam perjalanan jauh dan akan bertransaksi, kan kemarin kan harus dicatat, gitu ya, ayat sebelumnya. Ini kok kita di negeri orang atau di tempat di mana kita tidak mukim di situ, terus kemudian kita nggak ada kenalan, kemudian kita mau nyari saksi nggak ketemu, nyari pencatat nggak ketemu. Farihanun makbudatun, maka harus ada barang jaminan makbudatun yang dipegangkan. Awal mulanya jaminan untuk itu Pak. Makanya ada orang memberi hutangan kepada orang, sementara orang itu tidak dikenal, maka orang yang tidak dikenal itu memberikan apa? Barang jaminan untuk dipegang. Ini awal mula hukum gadai. Awal mula hukum gadai itu dari ayat ini. Fa'in amina, fa'in maka jika, amina telah apa? Telah aman. Fa'in amina ba'dukum ba'do, maka jika amina telah aman, ba'dukum sebagian kalian, ba'dun pada sebagian yang lain. Maka jika telah aman sebagian kalian dengan sebagian yang lain, fal yu'addi. Ini juga begitu, fa ini menjadi apa tadi? Jawabnya dari kata in yang kedua tadi. Fal maka hendaklah yu'addi,
Yu'addi apa? Ada yu'addi. Menjalankan atau mempercayakannya. Alladzi tumina. Pada orang yang u'tumina. Yang diberi kepercayaan amanatahu amanahnya. Amanatahu amanahnya. Walaupun kalimat barang jaminan tadi menjadi jawab itu ya. Nanti ya tidak semua transaksi harus ada jaminannya gitu maksudnya Pak. Ya Pak ya, tidak semua transaksi harus ada barang jaminan. Ya ini kan kalau di ayat sebelumnya yang dibutuhkan dua saksi nggak ada kan gitu ya. Kemarin kan urut-urutannya kan kalau transaksi harus dicatat. Kalau kita nggak bisa nyatat sendiri dicatat oleh orang lain. Kita nggak percaya sama orang itu, maka harus ada saksi. Kan urut-urutannya begitu ya Pak. Nah ketika di ayat 282 itu tidak terpenuhi, sedangkan kita berada di suatu tempat yang tidak ada yang kita kenal, maka harus ada apa? Barang jaminan. Ya, barang jaminan. Jaminan ini bahasa Indonesia ya, jaminan. Makbudatun yang dipegangkan. Barang jaminan itu yang macam-macam ya Pak ya. Sesuatu yang berharga. Nanti bisa dilihat di hukum fikihnya, hukum gadenya. Fa in amina maka jika telah aman ba'dukum sebagian kalian, maksudnya gini, maka jika sebagian kalian telah aman ba'dun pada sebagian yang lain, fal yu'addi maka hendaklah, kalimat hendaklah itu yang dari mana? Lam sukunnya itu. Ya, lam sukunnya itu yang bermakna hendaklah. Fal yu'addi maka hendaklah yu'addi menunaikan siapa alladzi tumina orang yang diberi amanah, karena u'tumina itu berasal dari kata amanah, amina tadi itu. Maka orang yang diberi amanah hendaklah menunaikan amanatahu amanahnya. Wal yattaqi dan hendaklah, lamnya itu ya, lam sukunnya itu bermakna apa? Hendaklah. Dan hendaklah yattaqi dia bertakwa, hendaklah dia bertakwa Allah kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbahu, Tuhannya. Jadi ini badal ya, menyifati kata Allah. Saya ulangi lagi. Wa in kuntum dan jika kalian ala safarin dalam perjalanan walam tajidu dan kalian belum menemukan katiban seorang pencatat, farihanun maka barang jaminan makbudatun yang dipegangkan. Fa in amina ba'dukum maka jika sebagian kalian telah aman ba'dun pada sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi tumina maka orang yang diberi kepercayaan hendaklah menunaikan amanatahu amanahnya. Wal yattaqillaha rabbahu dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbahu, yaitu Tuhannya. Jadi nanti kalimat alladzi tumina ini menjadi pelaku dari kata yu'addi. Karena yu'addi itu menyimpan domir apa? Domir huwa. Nah, nanti ada kalimat wal yattaqi.
ada wawunya nih. Ya, bentuknya sama dengan yu'addi. Maka dhamir huwa yang ada di kalimat yattaqi, ini huwa, maka yang dimaksud huwa ini siapa? Alladzi tumina. Alladzi tumina. Alladzi kan huwa kan? Alladzi tumina. Jadi orang yang diberi amanah hendaklah menunaikan amanahnya serta bertakwa kepada Allah. Gitu. Jadi jika kondisi sudah aman, artinya aman itu apa? Fa in amina ba'dukum ba'do. Ya tadi sudah ada katibnya, barang jaminan juga sudah ada. Kalau mau tetap bertransaksi, hendaklah orang yang diberi kepercayaan tadi menjalankan apa? Amanahnya dengan bertakwa kepada Allah. Wala taktumu. La ini harus dimaknai janganlah. Kenapa? Ketemu kalimat yang berakhiran wawu alif yang ini. Aslinya taktumuna. Aslinya ada nunnya, taktumuna. Berhubung ketemu la yang bermakna janganlah, maka nunnya dihilangkan. Di dalam ayat ini banyak contoh-contoh kalimat yang dibaca jazm. Tadi ada lam, ada fal yu'addi, ya. Terus kemudian ada la taktumu, kalimat-kalimat yang dibaca jazm. Nah, nanti kita urai lagi. Wala taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan asyhadata, persaksian atau kesaksian. Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, syahadah. Nah, kalimat menyembunyikan ini ya tidak sama dengan orang yang tidak tahu masalah. Jadi misalnya ada pembunuhan, saya tidak ada di situ, maka saya tidak termasuk orang yang menyembunyikan kesaksian, orang yang bukan saksi gitu. Ini juga begitu. Wala taktumus syahadata, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, saksi. Wa may yaktumha, waman ketemu dengan kalimat yang berakhiran sukun, yaktum, sukun. Kalau ha sudah terpisah sendiri, ya, ha sudah menjadi maf'ul bih. Waman, dan barang siapa, yaktum berasal dari kalimat taktumu tadi, ya. Yaktum ini yaktumu berasal dari kata katama yaktumu. Katama yaktumu artinya menyembunyikan. Makanya ada sifat bagi Nabi itu, sifat itu tablik, menyampaikan. Nah, mustahil bagi seorang Nabi itu kitman, yaitu menyembunyikan. Wa may yaktum, dan barang siapa yang menyembunyikan menyembunyikannya, apa? Syahadah. Ingat ya. Jadi kalau ada dhamir ha yang ini, maka harus dikembalikan kepada kalimat yang ada tak marbutohnya ini. Ya, ada tak bulatnya. Ini kembalinya nanti ke sini. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu, maka sesungguhnya ia. Nah, ini
Kalimat ini menggunakan kata hu. Ya. Maka harus dikembalikan kepada kalimat yang tidak ada tak marbutohnya. Siapa itu? Man yaktum. Orang yang menyembunyikan. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, orang yang menyembunyikan itu, asimun adalah dosa. Ini karena A-nya dipanjangkan mengikuti pola fa'ilun. Asimun ini mengikuti pola apa? Polanya adalah fa'ilun. Kalau polanya fa'ilun, maka bermakna orang. Maka sesungguhnya ia, barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia, asimun adalah orang yang berdosa. Bukan ismun ya, tapi apa? Asimun. Isim fa'il dia, betul. Maka sesungguhnya ia orang yang berdosa, kolbuhu yaitu hatinya. Ada kalau tadi kayak falyattaqillaha rabbahu fa innahu asimun kolbuhu gitu. Jadi dijelaskan disifati kalimat yang berdosa apanya? Kolbuhu hatinya. Kenapa kok hatinya di sini disebutkan? Karena dari hati itulah akan mempengaruhi semuanya ikut berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu, Allah, bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan, alimun, maha mengetahui. Ini kalau dalam urutan penerjemahannya, wallahu, Allah itu alimun, maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kita ulangi lagi. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah ala safarin, dalam perjalanan jauh, walam tajidu, dan kalian belum menemukan katiban, seorang pencatat, farihanun, maka barang jaminan, makbudotun, yang dipegangkan. Fa'in amina, maka jika telah aman, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, sebagian yang lain, fal yu'addi. Nah ini urutannya gini, fal yu'addil ladzi tumina, alladzi tumina didahulukan. Maka orang yang diberi amanah hendaklah menunaikan amanatahu, amanahnya. Jadi alladzi tumina itu menjadi subjek, yu'addi itu predikatnya, amanatahu ini objeknya. Maka orang yang diberi amanah hendaklah menunaikan amanatahu, amanahnya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa pada Allah, apa hendaklah Allah bertakwa? Nah, dia bertakwa kepada Allah, karena lafal Allah harokatnya fathah. Berarti Allah menjadi apa? Objek gitu. Iya, soalnya kalau bunyi Allahu, Allahnya yang bertakwa. Itu. Makanya kalau orang ada niat gitu ya, ada niat, Pak. Niat untuk merubah Al-Qur'an misalnya gitu ya. Itu sebenarnya enggak perlu ganti-ganti kalimat itu. Cukup ganti titik, ganti harokat itu sudah berubah. Ya, tapi karena ada orang hafal,
akhirnya ketahuan kan Pak, gitu. Itu cara Allah untuk menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah lah yang menjaganya. Gitu. Jadi misalnya kan iya kan huwa, Allah kan huwa. Nah itu kalau bunyinya wal yattaqillahu robbahu, Allah bertakwa kepada Tuhannya, itu malah repot kan. Itu makanya di sini dipertegas lagi bahwa Allah posisinya menjadi apa? Objeknya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, rabbahu yaitu Tuhannya. Wala taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan asyhadata, kesaksian. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu, maka sesungguhnya ia asimun kolbuhu, orang yang berdosa, kolbuhu yaitu hatinya. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Coba diulang langsung terjemahnya bareng-bareng ya. Dan jika kalian dalam perjalanan jauh dan kalian belum menemukan seorang pencatat, maka barang jaminan yang dipegangkan. Maka jika sebagian kalian telah aman pada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya menunaikan amanahnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah yaitu Tuhannya. Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Balik lagi 240 kilo. Ya. Ya. Nanti kalimat safar ini nanti ada kaitannya. Kenapa? Ada kaitannya tentang hukum sholat, gitu ya, hukum sholat yang dijamak atau hukum sholat yang dikosor, misalnya gitu ya Pak. Terus nanti ada kaitannya tentang hukum puasa, diperbolehkan tidak berpuasa, kan gitu ya. Terus bahkan nanti ada kaitannya tentang safar, itu nanti dikaitkan tentang ibadah haji, safar yang memang adanya itu di ayat tentang ibadah haji atau umroh. Nah, kalau di ayat ini ya, wa in kuntum ala safarin. Safarin itu ya orang yang perjalanan jauh, ya perjalanan jauh, dalam satu perjalanan itu sudah memenuhi kriteria dia diperbolehkan sholat jamak atau sholat qashar. Adapun dalam
prakteknya nanti ini masih ada banyak perbedaan pendapat kaitannya tentang mulai perjalanannya itu. Tentang sholat jamak, sholat qashar, ada yang berpendapat perjalanannya harus dimulai dari sebelum subuh, ya kan? Jadi tidak semerta-merta langsung, misalnya berangkat jam 11 siang, terus kemudian nanti karena ke Bandung itu sudah ya, udah lebih dari 85 kilo kan, nanti kemudian di rest area 88 dia langsung jamak qashar. Jadi memang ada yang tidak membolehkan gitu, karena dia berangkatnya tidak dari sebelum subuh. Termasuk nanti kaitannya tentang diperbolehkannya orang tidak berpuasa. Itu kan termasuk ada kalimat kan? Wa in kuntum mardo ala au safarin, itu kan fa iddatun min ayyamin ukhar, itu kan. Itu kan ada kalimat safar juga. Jadi yang pasti perjalanannya harus satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan. Dan seorang dibilang safar apabila tidak melebihi 3 hari ya. Kalau sampai di tempat tujuan itu, kalau sudah lebih dari 3 hari maka sudah dibilang itu orang mukim, misalnya gitu. Nah, permasalahannya kita kerja nih, seharian. Nah, tidak termasuk bagian daripada bagian daripada safar. Karena itu kaitannya nanti diperbolehkannya jamak atau qashar. Ya. Jadi orang yang berangkat dan urusannya harus urusan yang sifatnya ibadah. Urusannya. Iya, kerja kan ibadah kan? Kerja ibadah, silaturahmi ibadah. Jalan-jalan ibadah enggak, Kak? Ya diniatin nyenengin anak berarti ibadah. Jalan-jalan diniati menafkahi anak, menafkahi istri. Akhirnya jadi itu nanti penjelasannya ada di fikih aja ya Pak ya. Jadi nanti coba dilihat bagaimana yang terkait tentang kalimat safar ini. Ya, kalau di dalam ayat di sini kali tidak harus nanti kan makna ini kaitannya tentang barang jaminan ini kita boleh menjaminkan tidak harus kita di dalam keadaan safar. Berarti kan nanti hukumnya gini kan Pak, orang tidak dalam keadaan safar pun kalau tidak menemukan pencatat gitu ya, tidak menemukan pencatat, tidak menemukan saksi, ya maka tetap harus ada jaminan. Seperti menghutangi orang yang tidak dikenal ya dan tidak percaya. Kan tadi ada kalimat apa tuh? Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu tadi kan. Ya, orang maksudnya alladzi tumina amanatahu itu ya orang yang dihutangi harus bayar, orang yang memegang barang jaminan juga harus menyimpan barang jaminan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti barang jaminan itu kan macam-macam toh, Pak. Ada barang jaminan yang boleh digunakan, ada barang jaminan yang hanya boleh disimpan. Ya, misalnya orang menjaminkan motor boleh nggak digunakan. Ya, nanti kan gitu kan Pak. Orang jaminannya motor. Motor kalau disimpan malah rusak. Nanti boleh nggak tidak dinaiki, misalnya gitu. Orang menjaminkan suatu barang, misalnya kalau emas kan memang nggak berubah. Nah, ini Anda menjaminkan suatu barang yang bisa berubah, yaitu bisa rusak, misalnya gitu. Nah, itu macam-macam nanti hukumnya ada di hukum rihanah atau kaitannya ke hukum barang gadaian. Ya. Jadi kalau kaitannya tentang tadi orang yang
bukan safar ini bukan akumulasi dari perjalanan kita pulang pergi. Ya. Ya pokoknya sekali jalan itu sudah memenuhi persyaratan yang tadi safar tadi yang 85 kilo. Bukan berangkat 50 kilo, pulang 50 kilo di total. Begitu pas mau pulang, oh ini udah 85 nih, ayo salat jamaah, bukan itu. Jadi karena tujuan ini nanti menjadi apa? Menjadi syarat orang diperbolehkan sholat jamaah atau sholat qashar. Bahkan kalau misalnya kita sudah sampai di tempat tujuan, itu ada yang berpendapat sudah tidak boleh lagi sholat jamaah atau sholat qashar. Misalnya Bapak dari kampung, belum sempat sholat jamaah, misalnya gitu. Tahu-tahu sudah nyampe rumah. Nah nyampe rumah itu kita tidak boleh sholat jamaah. Bolehnya ya sholat adaan, sholat yang dilakukan di waktu itu. Tidak bisa menjamak dengan sholat yang sebelumnya. Misalnya menjamak antara maghrib dengan isya gitu. Nah maghrib dilewatin tuh karena kita berniat untuk jamak takhir misalnya gitu di waktu isya. Nggak taunya nyampe rumah ya maghribnya ya kodok karena sudah nyampe tujuan. Makanya kalau mau jamak ya mampir dulu di Al-Azhar. Yang penting sebelum nyampe apa? Sebelum nyampe rumah. Status safarnya sudah sampai. Itu. Makanya karena sudah nyampe rumah, kecuali sudah nyampenya itu tujuan yang kita akan kembali ke rumah. Misalnya ke Bandung. Nah, walaupun sudah di hotel, tetap boleh karena sifatnya di situ masih safar. Nah, itu kan penjelasan-penjelasan tentang safar yang ada kemungkinan itu pasti beda pendapat. Karena fikih kan, karena kembali ke masalah fikih. Gitu. Apalagi nanti beda mazhab dan lain-lain itu lebih ini lagi. Wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Wa in kuntum ya kita wa in kuntum karena wa ini adanya di awal namanya wawu istinafiyah. Namanya wawu apa Pak? Wawu istinafiyah. Wawu istinafiyah itu wawu yang berfungsi untuk di awal. Istinafiyah. In kuntum, in itu huruf. Ya. In itu apa? Huruf. Namanya huruf syarat. Huruf apa? Syarat. Nah, kalimat in itu ya, in itu apabila nanti ketemu dengan kalimat fi'il mudhari' maka dia harus dibaca sukun. Ya, ada sukun. Tapi karena di sini kuntum ini fi'il madhi itu bersifat tetap, mabni istilahnya. Maka tidak ada perubahan. Maka kalimat kuntum karena tidak ada perubahan, dia disebut fi'il apa? Fi'il madhi. Kuntum itu fi'il madhi, Pak. Karena berakhiran tum. Ala safarin. Ala namanya huruf apa? Namanya huruf jar. Ini kategorinya huruf. Kelihatan ya, Pak? Kecil banget. Safarin. Karena ada tanwinnya berarti apa? Berarti isim. Karena ada tanwinnya berarti dia isim. Isimnya mufrad. Terus kemudian muzakkar. Walam tajidu. Wawunya wawu atof. Wawu apa? Wawu atof.
Lam tajidu, lam namanya huruf apa? Huruf nafi. Pokoknya kalimat kok bermakna tidak, itu namanya huruf apa? Nafi. Ada la, ada lam, ada lan, itu ada ma, ada man, itu huruf apa? Nafi. Tajidu, aslinya tajiduna. Jadi dia termasuk fi'il apa? Fi'il mudhari', af'alul khamsah. Dia termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah, fi'il yang 5. Tandanya apa? Dia kok fi'il yang 5? Fi'il mudhari', domirnya antum. Domirnya apa? Antum. Aslinya tajiduna. Aslinya ada nunnya. Katiban, ini namanya isim, ini mustaq, ya termasuk mustaq. Apa Pak isim mustaq kemarin? Ya. Isim yang ada perubahan fi'ilnya. Isim yang berasal dari fi'il, boleh, nggak apa-apa. Namanya apa? Isim mustaq. Udah nggak usah dicari Pak Haji, udah ada yang jawab. Iya. Dulu ingat pernah mencatat, ya kan? Begitu dicari-cari nggak ketemu. Udah ketemu. Udah. Makanya al ilmu itu fis sudur. Ilmu itu adanya dalam hati. La fis sutur. Sitrun itu artinya apa? Tulisan, buku. Ilmu adanya di hati, bukan di tulisan. Karena tulisan begitu hilang, ilmunya ikut hilang. Atau tulisannya masih, tapi nggak pernah dibuka. Cuma buat gaya-gaya doang. Biar kelihatan nulis, terus biar kelihatan kalau di rumah dibuka. Padahal ntar kalau nyampe rumah ditaruh. Ditaruh. Farihanun, fa ini namanya fa jawab. Jawab. Kalau jawab itu berarti huruf. Berarti harus ada syaratnya. Syaratnya mana? In tadi kan ada huruf syarat tadi kan. Atasnya nih Pak. In kan huruf syarat. Nah setiap huruf syarat pasti butuh jawab. Pasti butuh apa? Jawab. Rihanun. Rihanun isim. Karena ada tanwinnya. Rihanun apa? Isim. Karena ada tanwin. Isim, mufrad, mudzakkar ya, apa muannas? Ayo, rihanun mudzakkar atau muannas, Pak? Saya mau jawab mudzakkar, ternyata sifatnya muannas. Iya kan? Rihanun, saya mau jawab mudzakkar. Misalnya saya jawab mudzakkar, cek mudzakkar. Lah kok ada kalimat makbudatun, ada tak marbutohnya. Padahal kalimat yang ada tak marbutohnya itu muannas. nanti kita lihat di i'rabnya. Rihanun. Saya lihat dulu, ngepek dulu.
Farihanun al-fa'u rabitatun li jawab syarti. Fa-nya itu jawab dari huruf syarat in kuntum tadi. Sedangkan kalimat rihanun khobarun lil mubtada makhdufun. Dan itu adalah khobar mubtada yang dihilangkan. Yang dihilangkan kalimat apa, Pak? Takdiruhu faddomanu. Walam tajidu katiban, dan kalian tidak atau belum menemukan katib. Berarti apa? Faddomanu rihanun, barang jaminan yang dijaminkan, yaitu makbudotun, itu dipegangkan. Jadi ada yang mengatakan makbudotun itu menjadi sifatun lirihanin wal jumlatu fi mahalli jazmin jawabus syarti. Jadi rihanun sebagai barang jaminan dia dikategorikan tetap mudzakkar, tapi sifati makbudatun dengan kalimat yang muannas. Nah, supaya enggak rancu ya, di sini disebutkan khobaru lil mubtada makhdufun takdiruhu faddomanu. Ad-domanu rihanun makbudatun. Jadi tetap dia menjadi sifat dengan kalimat dari kalimat apa? Rihanun. Maka tetap makbudatun tetap diartikan yang. Apa artinya tadi? Yang dipegangkan. Ini kan mengikuti pola apa, Pak? Maf'ulatun, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Jadi isim maf'ul yang muannas. Isim maf'ul yang muannas. Rihan. Nah, saya masih ragu kalimat rihan ini. Bukan. Iya. Kalau makbudatun itu sifat, bunyinya farihanatun. Rihanatun makbudatun, barang jaminan yang diberikan. Makanya apakah rihanun ini adalah jamak taksir? Nanti bisa begitu, Pak. Farihanun maka rihanun adalah bentuk jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir benar makbudatun. Karena jamak taksir itu boleh disifati dengan muannas. Itu sesuatu alam. Nanti kalau ketemu coba nanti ini PR untuk Pak Arif. PR untuk Pak Arif aja. Ya, itu. Ya. Kalau di penafsirannya kan ini ya. Kita biar tahu ya, Pak ya. Ini supaya ini hazanah keilmuan aja. 28 berapa tadi? 283. Kecil-kecil ya. Pasar. Dua delapan tiga. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudat. Bener. Walam tajidu katiban farihanun, jam'un dari kalimat rohnin. Bener kan? Jadi bukan isim mufrad ya, Pak, mohon maaf. Jamak.
Jamak dari kalimat rohun. Soalnya kalau memang di isim mufrad nggak nyambung dengan kalimat makbudah. Makanya harus mau nggak mau kalau kita menerjemahkan ya tetap harus buka apa Pak? Tetap harus buka buku, buka penafsiran-penafsiran. Ya jadi adanya di paling atas nih ya. Ya paling atas. Rohnun, mufradnya rohnun dijamakan menjadi rihanun. Makanya bunyinya bukan farohnun tapi farihanun. Farihanun. Nah, kalau makbudatun menjadi sifat udah benar karena rihanun adalah jamak taksir. Ini salah tadi. Ini harus diganti. Kalau salah itu harus diganti. Farihanun, fa huruf jawab, rihanun yaitu jamak taksir. Maka jamak taksir kan kullu jam'in mu'annasin. Setiap jamak itu adalah mu'annas. Jamak taksir itu adalah mu'annas. Maka bisa disifati dengan kalimat yang mu'annas. Makbudatun itu isim maf'ul, apa? Isim apa? Maf'ul, tapi kategorinya mu'annas. Jadi makbudun, makbudo, makbudoni, makbuduna, makbudatun, makbudotani, makbudotun. Fa'in amina ba'dukum. Fa'in maka jika berarti apa? Maka itu berarti apa? Karena di sini fa-nya itu jatuh setelah kalimat yang ada tanda wasolnya, maka fa di sini bukan fa jawab lagi. Namanya huruf apa? Huruf atof. Huruf atof. Maka fa di sini dimaknai dan fa'in amina dan jika telah aman gitu. Kenapa kok enggak pakai wa Pak? Wa'in amina. Tapi kok kenapa pakainya fa? Nah kalau misalnya tidak ada tanda wasol, maka fa ini menjadi jawab dari kalimat in kuntum ala safarin. Jadi masih ada kaitannya tentang kondisi safar. Jadi maksud ayat ini begini, jika kalian dalam keadaan safar, gitu ya. Pertama safar dulu nih. Nah, permasalahan yang ketika ada di safar itu apa? Kalian ingin bertransaksi, tapi tidak menemukan apa? Pencatat. Maka solusinya apa, Pak? Solusinya adalah jaminan, memberi jaminan. Nah, terus kemudian jika kalian dalam keadaan safar, tetapi dalam keadaan aman. Aman tuh. Artinya aman itu apa? Ya, ada pencatatnya, ada saksinya atau apa misalnya gitu. Terus kemudian jika memberikan barang jaminan, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Jadi menggunakan kata fa itu mencakup bahwa kondisi aman ini yang dimaksud adalah ketika tetap dalam keadaan safar. Nah, nanti kan walaupun hukum ini hukum rihan atau hukum gadai itu pada awal mulanya adalah sedang dalam kondisi safar. Makanya terus kemudian dalam kondisi safar ini nanti dalam fikih kalau misalnya tidak dalam kondisi safar bagaimana? Atau mau bertransaksi, tidak ada katib, tidak ada saksi, tapi tidak punya barang gadaian. Masih boleh nggak bertransaksi? Loh kan gitu kan Pak, kan bisa terjadi loh Pak. Itu makanya nanti sifat menggadaikan ini mungkin nanti hukumnya mungkin tidak bersifat wajib. Ya misalnya
di Semarang, nggak ada saudara, nggak ada siapa, ban pecah, dompet nggak bawa, mau pinjam orang, ya kan ya Pak, mau digadein, gadein apa, mobilnya digadein, BPKB-nya aja nggak tahu di mana, sekolah. Fa'in amina, amina adalah fi'il apa? Amina fa'ila, berarti fi'il fi'il madhi, fi'il madhi. Ba'dukum ba'do, ba'du, ini isim. Ini isim. Fal yu'addi, fal yu'addi, yu'addi, ada yu'addi, namanya fi'il. Fi'ilnya namanya fi'il mudhari. Karena ada yu-nya itu. Alladzi tumina, uktumina. Fi'il apa? Pasti fi'il ini. Fi'il madhi majhul. Majhul. Berasal dari kata ifta'ala, i'tamana. Amanatahu, amanata, amanata itu kalau nggak ada hu-nya bunyinya tanya tak marbutoh. Amanatun, taknya bulat. Ya, maka amanata itu isim. Apa Pak? Isim, kategorinya mufrad, dia muannas. Wal yattaqi, ada kalimat yattaqi, ini sama dengan yu'addi tadi. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Allaha rabbahu. Ya Allah, isim alam gitu ya, isim mufrad. Rabbahu juga sama dengan kalimat Allah. Wala taktumu, lanya namanya huruf. Karena ketemu kalimat taktumu, hurufnya namanya huruf nahi. Apa Pak? Huruf nahi. Taktumu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, dia termasuk af'alul khamsah. Asyhadata, syahadata isim. Isim karena ada tak marbutohnya, dia kategorinya muannas. Wa may yaktum, man ini dia sama dengan in yang tadi. Namanya huruf syarat. Namanya huruf syarat. Karena dia huruf syarat, maka ketika ketemu fi'il mudhari harus dibaca sukun. Maka bunyinya yaktum. Sukun yang ini nih. Sukun yang ini aslinya kan yaktumu. Aslinya domah. Aslinya domah. Berhubung ada man yang berbunyi huruf syarat, maka harus disukunkan. Jadi gampangnya begini. Jadi man itu, man ini ada yang bermakna barang siapa. Misalnya ketemu kalimat yaktumu. Kalau bunyinya yaktum, maka man bermakna barang siapa. Ini sifatnya huruf.
Kalau mim sukunnya saya ganti dengan domah mayyaktumu, maka man bermakna isim mausul, bermakna orang yang. Jadi kalau mayyaktumu artinya orang yang menyembunyikan. Tapi kalau berakhiran sukun, maka mananya barang siapa yang menyembunyikan. Jadi harokat sukun yang ada di fi'il mudhari' setelah man itu pengaruh terhadap makna man itu sendiri. Maka man ini bisa bermakna apa tadi? Bisa bermakna barang siapa, nggak usah dijawab Pak, barang siapa, terus kemudian orang. Nggak tahu itu barang siapa. Ya, bisa bermakna barang siapa, bisa bermakna orang yang. Kalau bermakna barang siapa, maka huruf terakhirnya harus apa? Sukun. Kalau nggak sukun ya nunnya dihilangkan gitu, maksudnya gitu. Jazm maksudnya. Kalau orang yang berarti huruf terakhirnya domah. Berarti mayyaktum barang siapa yang menyembunyikan. Kalau mayyaktumu orang yang menyembunyikan. Nah, di ayat yang tadi wa mayyaktum dan barang siapa yang menyembunyikan. Maka kalimat yaktum ini adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' fa innahu, karena tadi ada huruf syarat maka muncullah namanya huruf jawab. Betul. Nah, karena tadi ada syarat maka harus ada huruf jawab. Fa innahu asimun qalbuhu. Fa innahu maka sesungguhnya ia siapa Pak? Man yaktum tadi. Ini ada man ini. Asimun qalbuhu. Asimun itu adalah namanya isim fa'il. Isim. Ya, isim. Ya, isim fa'il ini termasuk mustaq. Berarti nanti ada bentuk kata kerjanya. Ya. Mustaq. Kolbu isim. Isim. Kalau kolbu mustaq apa jamid? Kolbu. Jamid apa mustaq? Nah, kolbu isim jamid. Karena memang kolbu ini benda yang tidak ada bentuk kata kerjanya. Wallahu bima ta'maluna fi'il mudhari'. Fi'il apa? Fi'il mudhari' karena domirnya antum termasuk af'alul khamsah. Alimun dia isim karena ada tanwinnya. Dia mudzakkar karena menjadi menjadi sifat dari kata Allah, isim sifat. Ya, dia mudzakkar mufrad karena alimun itu tunggal. Nah, posisinya di sini yang menjadi khobar Allah adalah yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi milik Allah lah. Ini kalau sesuaikan dengan pola
mubtada khobar, gitu ya Pak, maka penerjemahannya adalah ma fis samawati lillah wa ma ma fis samawati lillah wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit adalah milik Allah, apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Tapi posisi ini khobarnya didahulukan, namanya khobar muqaddam, lillahi ma fis samawati, milik Allah lah apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, wa in dan jika, karena jika itu berarti bermakna apa? Syarat, ya, syarat. Nah, karena syarat ini nanti ketemu dengan fi'il mudhari' tubdu, aslinya tubduna, aslinya ada nunnya. Alif ini aslinya apa? Aslinya nun. Wa in tubdu, dan jika kalian, tubdu apa? Menampakkan. Ini kebalikan dari kalimat taktumu tadi. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam diri-diri kalian, au tukhfu, ada kalimat tubdu, kemudian ada kalimat tukhfu. Di sini ada kata au. Kata au. Au itu kan sifatnya dia apa? Atof. Atau au itu adalah huruf apa? Atof. Atof. Nah, kalimat tukhfu itu aslinya tukhfuna. Aslinya tukhfuna ditambah dengan hu. Ada nunnya. Berarti ada kalimat yang dihilangkan sebelum kalimat tukhfu ini. Kira-kira apa, Pak? Nah, makanya kalimat tukhfu dengan tubdu ini bentuknya sama. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, atau jika kalian, tukhfu apa? Menyembunyikan. Atau jika ada kalimat jikanya tuh, walaupun kalimat tukhfu tidak ada innya. Atau jika kalian menyembunyikannya, nya itu apa, Pak? Ma fi anfusikum. Jadi kalau dimunculkan ya in tubdu ma fi anfusikum au in tukhfu ma fi anfusikum. Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan apa-apa yang ada dalam dirimu, yuhasib, harokatnya sukun. Nah, harokat sukun ini, harokat sukun, yuhasib itu disukunkan oleh huruf syarat. Mana huruf syaratnya tadi? In. Bukan au tapi apa? In tubdu. Nah, karena gini, di antara huruf jazm yang bisa menjazmkan dua fiil sekaligus, itu adalah in. Jadi syaratnya apa? Harus dua-duanya mudhari'. Tubdu mudhari' bukan? Mudhari'. Yuhasib mudhari'. Maka in ini, in yang di atas ini, in ini bisa menjazmkan kalimat tubdu, bisa menghilangkan nunnya, dan bisa mensukunkan kalimat yuhasib itu. Jadi
jika kalian menampakkan atau menyembunyikan apa-apa yang ada dalam diri kalian, maka, nah kalimat maka itu yuhasib ini diartikan apa? Maka. Karena sudah disukunkan, maka tidak perlu ada fa lagi. Yuhasib, maka di sini harus apa, Pak? Harus diterjemahkan ada kalimat maka. Taunya dari mana? Kalimat maka itu taunya dari mana? Dari kalimat yuhasib yang huruf terakhirnya sukun. Ya, kalimat maka itu. Kok nggak pakai fa, Pak? Ya kan? Kalau yang di atas kan pakai fa. Ya kan? Mana tadi pakai fa? Nah, bedanya kan kalau pakai fa berarti huruf syarat itu ketemu selain fi'il mudhari. Maka in kuntum. Kuntum fi'il apa tadi? Fi'il madhi. In amina, amina fi'il apa? Madhi. Nah, kalau ketemu fi'il madhi maka jawabnya harus ada fa-nya. Harus ada apa? Fa-nya. Nah, karena di sini ketemu fi'il mudhari di ayat 284, ketemu fi'il mudhari dan dua-duanya sudah ada tandanya. Yang satu tandanya nun dihilangkan, yang kedua yang tadinya dhammah kemudian disukunkan. Yuhasib itu aslinya yuhasibu, aslinya dhammah. Yuhasib ini kalau tidak menjadi jawab, dia bunyinya yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Maka yuhasibkum bihillah. Ada lafal Allah yang harokatnya apa? Dhammah. Berarti Allah menjadi pelaku dari kalimat yuhasib ini. Berarti penerjemahnya gimana, Pak? Maka Allah memperhitungkan kalian bihi dengan nya. Dengan apa? Nya itu apa? Dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Nah, ini kan kalau diterjemahkan ulang, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, maka Allah akan memperhitungkan kalian dengannya. Menghisap itu, menghitung. Menghisap. Tapi jangan ditulis menghisap ya, menghisap. Kalau mau ngisap ada yang ngerokok lagi, bukan. Hisap itu. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Lalu atau Allah maka di sini bukan maka jawab ya Pak ya. Ya kan sudah selesai tadi. Yuhasibukum bihillah. Ya. Maka kalimat fayaghfiru ini berdiri sendiri. Maka fa-nya bukan fa jawab, tapi fa apa? Atof. Dan dia mengampuni terhadap orang yang ia kehendaki dan mengadab, menyiksa pada orang yang ia kehendaki. Dia mengampuni pada orang yang ia kehendaki dan mengadab orang yang ia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Urutan penerjemahannya wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Diulangi. Lillahi, bagi Allah atau milik Allah, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu,
Dan jika kalian menampakkan ma fi anfusikum, apa-apa yang ada di dalam diri-diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghitung kalian bihi dengannya. Fayaghfiru, dan dia memberi ampun terhadap orang yang ia kehendaki dan mengadab kepada orang yang ia kehendaki, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fi'il madhi mana nih? Pertama ada kalimat yaghfiru sama yu'adzibu. Yaghfiru berarti yaghfiru fi'il apa, Pak? Yaghfiru fi'il mudhari. Naruhnya di mudhari, ya kan? Yaghfiru berarti tulisnya di sini. Yaghfiru. Yaghfiru. Terus tadi ada kalimat yu'adzibu. 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 Terus ini lemot ini. Ya, oleng. Yasha'u, ya, yaghfiru, yasha'u, yu'adzibu. Yasha'. Yasha' fi'il apa? Lah kok hilang? Ulangi lagi nih. Berarti yaghfiru, yu'adzibu, terus yasha'u, yasha'. Hilang lagi nih, ntar ini save dulu nih. Yasha'u. Terus ada lagi yuhasib. Fil apa itu yuhasib tadi? Yuhasib tadi naruhnya di mudhari. Yuhasib. Yuhasib. Terus ada tubdu tukhfu. Tubdu tukhfu. Tubdu berarti yubdu. Yubdu yukhfu. Domainnya kita ganti huwa semua ya Pak ya, biar gampang nanti. Gampang itu kalau bisa. Bisa. Terus ada tak maluna, berarti ya malu. Film mudhari semua ini. Ya malu. Ya malu. Ya malu. Terus apa lagi tadi? Asimun yaktumu, yaktu wa may yaktum.
taktumu sama itu ya. Yaktumu. 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 Terus apa lagi tadi? Yattaki sama yu'addi. Mudhari semua ini. Yattaki. Ini nanti ada yaknya ini aslinya ya. Yattaki. Terus yu'addi. Yu'addiyu. Nah, yu'addi. Terus apa lagi tadi? Amina ya. Amina itu berarti fi'il madhi. Loh, udah nggak ada lagi, udah nggak cukup, Pak. Udah itu aja lah fi'il mudhari semua. Oh nggak cukup nih, tuh udah habis no, garisnya udah habis. Kebanyakan tadi. Oh, kalau ditambahin lagi di sini, Amina, terus apa lagi tadi? Tajidu. Bener ya, tajidu ya. Amina ba'dukum yu'ati. Oh iya, kuntum ala safarin falam tajidu katiban. Oh iya. Ada kalimat yajidu. Berarti gini, nanti naruhnya berarti di sini. Yajidu. Satu lagi terakhir nih. Kuntum itu berarti kana. Nah, ini nanti saya kirim. Saya kirim mau diapain terserah, yang penting saya kirim. Mau diapain terserah, bebas pokoknya. Nah, ini maksudnya nanti dibagusin lagi tulisannya, karena pakai ini tuh susah nulis bagus. Yaghfir. Pak Arif biasanya itu. Berarti yaghfiru itu bisa dibaca ya. Yaghfiru yu'adzibu yasha'u yuhasibu yubdu, itu aslinya ada wawunya ya. Yubdu, terus kemudian yukhfu, ada wawunya lagi. Terus kemudian ya'malu, yaktumu, apa ini? Yattaqiyu. Terus kemudian yu'addi, amina, yajidu, terakhir kana. Karena nggak usah. Dah itu aja lah. Nggak usah banyak-banyak lah. Ada, aslinya wajada yaujidu. Iya. Nah, nanti kalau udah saya kirim terserah mau diapain, bebas lah. Mau dilihat-lihat, mau diisi silakan, nggak apa-apa, bebas. Nah, nanti untuk pertemuan yang akan datang, ya kan, baru nanti kita coba kita persamakan persepsinya. Terus apa? Kalau tulisannya kurang bagus, dihapus lagi aja nggak apa-apa. Bikin yang baru, yang tulisannya bagus, sehingga nanti kalau apa ya, ditaruh di buku itu kelihatan cakep ya. Buat buat apa kayak gitu. Nah, nanti kalau ditanya sama anak kita, sama cucu kita kan, loh saya udah belajar nih nak, kamu harus belajar itu. Itu ditanya, ini tulisan apa gambar? Oh ini batik Pekalongan.
Ya Allah. Nah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Nanti untuk lahu sorob yang lillahi ma fis samawati ya udah sering lah kita kita pelajari itu. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu dalam keadaan sehat wal afiat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.